Yesus Anda punya adik atau tidak? Jangan, saya nggak tahu itu Pak. Saya nggak tahu ada di Alkitab. Nggak saya tahu. Yesus yang mana yang Anda percayai? Loh, bagaimana? Yesus Anda punya adik atau tidak? Yang saya tahu Yesus menjelaskan itu Pak. Kan coba Bapak saya tanya. Allah itu coba kita dari awal dulu ya Bapak-bapak ya. Bapak-bapak beda untuk apa gitu loh. Bapak-bapak coba kita dari awal dulu Pak. Kita dari awal coba mari kita dari kitab Perjanjian. Perjanjian lama dulu. Musa memperkenalkan Allah itu sosoknya apa Pak? Pak. Nah, apa itu coba jawab. Coba wujudnya apa? Dijawab Pak. Apa? Saya bertanya kepada kalian dulu di Perjanjian Lama. Ya oke, Perjanjian Lama Allah pernah menunjukkan dirinya dalam wujud dalam mengutus roh dan firman-Nya. Sebelumnya Pak, sebelum menunjukkan dirinya, mewujudkan dirinya berteopani. Nggak bisa Pak Nobe, kita Yesusnya udah berbeda. Sebelum berteopani kepada Abraham, Musa, Ishak, Yakub itu wujudnya apa? Sosoknya coba. Bisa nggak? Sebelum menjadi Yesus atau? Ya memang, makanya aku bilang, jawab. Allah, sudah aku jawab itu loh. Sudah aku tulis, tunjukkan kepada manusia itu melalui roh, mengutus rohnya dan mengutus firman-Nya. Itu dua hal yang berbeda. Yang mengutus roh itu Pak, maksud saya sosoknya apa? Roh. Gini loh, Allah yang gini, sebentar. Kamu nggak paham gini. Allah yang roh itu bukan materinya bukan roh Allah. Jadi beda apa itu Pak? Materinya apa? Materinya apa? Roh. Tapi roh Allah itu materi Allah. Allah yang roh itu bukan roh Allah. Begini Pak, aku tanya sekarang ya. Kejadian 1 ayat 2 ya. Enggak. Sekarang aku tanya gini, Bapak. Gantian dulu, Pak. Gantian. Jangan dijawab. Tidak bersosok. Pak, stop. Gantian. Monggo. Kejadian 1 ayat 2, menurut Bapak itu roh Allah. Sebentar, yang melayang-layang itu Allah apa roh Allah, Pak? Ya, di atas permukaan lain. Allah itu adalah roh itu. Oh, Allah yang melayang-layang. Enggak. Sekarang tegas saja. Allah apa roh Allah yang melayang-layang? Ya, Allah yang roh. Allah itu ya roh itu Pak. Melayang-layang ya roh. Ya Allah. Enggak, gini loh Pak. Dengerin pertanyaan saya. Ya. Jawabannya tegas ya Pak ya. Tegas. Nanti aku kasih A sama B ya Pak ya. Di Kejadian 1 ayat 2 ya. Di situ tertulis roh Allah melayang-layang di atas udara. Di atas permukaan air. Sekarang pertanyaannya 1. A itu yang melayang-layang Allah yang roh atau B roh Allah. Jawab Pak. Allah yang roh itu Pak. Allah yang roh. Mau aku buktikan kau salah Pak. Kau buktikan mau aku salah. Monggo. Percaya nggak? Monggo. Oke ya. Sekarang Allah itu sumber terang nggak Pak? Percaya nggak? Lah segalanya lah namanya Allah Pak. Ya sumber terang ya. Kenapa di Kejadian 1 ayat 2 itu dibilang gelap gulita? Kenapa nggak terang Pak? Kalau Allah, sebentar. Apakah roh itu apakah Allah memerlukan terang? Loh, tidak memerlukan terang. Allah itu terang sendiri, Pak. Ini loh, Pak. Sekarang gini loh, Pak. Ya, kenapa ada kata gelap gulita ini loh, Pak? Nah, kalau Allah itu terang, aduh. Ya. Apakah Allah harusnya pakai logikamu, Pak. Ya. Kalau Allah itu terang, harusnya nggak gelap gulita, Pak. Loh, kalau Allah sendiri yang melayang-layang, itu tertulis apa? Roh Allah Iya Pak, nggak ada salahnya. Allah tidak butuh terang. Bukankah Allah itu sendiri segalanya? Dengarkan Pak, Bapak itu berusaha mengganti isi Alkitab loh. Saya tanya Bapak. Loh, iya. Mengganti gimana? Tertulis di situ roh Allah Pak, bukan Allah Pak. Tulisannya kok Anda bantah? Roh Allah Pak. Nah kalau begitu Allah itu sosoknya apa? Hei, wujud Allah sosoknya roh. Makanya aku bilang begini loh Pak. Allah yang roh itu bukan roh Allah. Papa paham enggak? Papa paham enggak? Gimana sih? Coba gimana Pak? Allah yang roh kok bukan roh? Allah yang roh itu tidak sama dengan roh Allah. Kenapa aku bisa buktikan? Ya buktikan coba. Ya itu Kejadian 1 ayat 2. Kalau Allah
Sosok Allah itu kalau bukan roh apa? Coba. Yang berfirman itu roh wujudnya Allah, Pak, eksistensinya apa Pak? Jangan seperti Muslim Pak. Yesus sudah mengatakan Allah itu adalah roh. Ngaco orang. Saya percaya Allah itu roh, tapi Allah yang roh itu tidak sama dengan roh Allah. Itu dua yang berbeda. Tidak sama. Makanya Bapak tidak paham Tritunggal. Anda nyangkal kitab suci, justru saya memahami Tritunggal di sininya Pak. Nah itu salah, keliru. Ngaco ini Bapak, ya sudahlah Pak Top. Sebentar Pak, saya tanya kenapa kok gak gelap, kenapa nggak terang ditulis di itu sebentar. Tahu sosoknya itu roh. Makanya aku bilang Allah yang roh itu tidak sama dengan roh Allah. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu gelap gulita. Kalau Allah itu sendiri yang melayang-layang harusnya terang. Paham nggak Pak perkataan itu? Loh, bukan saya kan sudah jawab Pak. Aduh, susah ini. Sebentar. Pak Pengais diam dulu. Pak, ingat, roh Allah itu keluar dari Allah. Ya. Seperti ketika Yesus ya meminta kepada Bapa supaya roh Allah diturunkan atau Roh Kudus diturunkan kepada para rasul. Yang datang Roh Kudus atau Allah kepada para rasul itu Pak, Roh Kudus. Jadi Bapak bisa membedakan di situ. Ya. Bapak diam di dalam aku, roh Tuhan ada padaku. Bagaimana kamu menjawabnya itu, Pak? Diam di dalam dia berbeda enggak, Pak? Saya tanya. Loh. Kalau ya, sudah kan dialah yang di dalam diriku katanya. Di dalam dia. Apa bedanya? Iya, itu roh Allah, bukan Allah sendiri, Pak. Kalau Allah sendiri yang masuk ke dalam tubuh Yesus, itu meledos, Pak. Dan itu menyangkal semua ayat-ayat Alkitab. Yesus karena enggak meledos, Pak. Mana bukti Pak, Yesus meledos, Pak? Aduh. Bro, itu kan Bro, dia enggak bisa membedakan gini loh. Sudah. Bro, semua yang di room ini dia tidak bisa membedakan antara Allah dan roh Allah. Itulah dia bingung sendiri, biarin aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita doakan aja. Dia oneness juga ini, Pak. Dia sebenarnya dia mau oneness, tapi nggak mau ngaku. Ya dia oneness sebenarnya, Yesus only. Ya, tapi nggak jujur. Nggak jujur, dia ngakunya Tritunggal. Ya. Sudah. Selesai. Saya sudah KO kok, sudah KO dengan Kejadian 1 ayat 2. Sudah selesai. Loh, KO. KO apanya? Dengarin dulu Pengais. Anda mengaku Injil nggak? Saya tanya. Loh, gimana sih kamu? Jawab dulu lah. Anda ini ngaur sudah perjanjian sudah, lama. Pak. Sudah kita sudah beritahu 1-2 kali Titus 3 ya. Bidat itu akan tetap gitu. Ya jangan jauhkan aja. Sudah biarin aja. Yesaya 9 ayat 5 gimana kalian jawabnya coba? Yesaya 9 ayat 5 buka. Yohanes bab 16 baca, Pak. Pak, dengerin dulu. Yesaya 9 ayat 5 dibuka. Cari tahu dulu Yesus Bapa, Yesus punya adik atau tidak? Itu gelarnya Yesus, Pak. Itu gelarnya Yesus. Loh, arti gelarnya Yesus sebagai firman Allah. Mau firman Allah apa? Itu adalah mengatakan dirinya adalah sama dengan. Kemudian Yesaya 55 ayat 11 itu dijelaskan lagi. Firmanku. Jadi kalau baca itu jangan cuma comot 1 ayat, Pak. Yesaya itu banyak ya. Kepada Bapa supaya Roh Kudus Tuhan kan satu, kepada Pak. para rasul. Ketika Tuhan Roh Kudus kan satu, Pak. Apakah Allah Bapa yang Brugia ini orang nggak jujur sudahan ini. Ini udah nggak jujur, dia itu oneness. Sudah Yesus ini sudah. Percuma. Sudah. Percuma nggak jujur dia ngaku Tritunggal. Kamu jangan dusta ya, jangan dusta. Ya, Yesusnya beda. Sudah. Pesan dari saya, Pak Pengais, cari dulu Yesus ada punya adik atau tidak. Udah itu dulu. Ditanggapi. Anda aja nggak tahu kredo sama apa tuh tadi? Kredo sama baptis ya? Nggak tahu dia. Kredo sama baptis aja salah kan? Sudah aku tes pertama. Ketahuan bohong, dia tuh bohong. Karena dia tidak pakai kredo. Oneness kan tidak pakai kredo, Pak. Nggak ada kredo. Iya. Makanya aku tanya di awal, aku tahu. Makanya aku tanya, Pak, Bapak tahu nggak kredonya, Pak? Bapak apa yang ucapkan? Nggak tahu. Dia bilang pembaptisan.
Sudah ketahuan kan? Sebenarnya sudah aku tahu. Sama aku nggak bisa bohong. Ya udahlah, udah aku tahu. Udah, makasih. Silakan yang lain. Itu aja udah berat itu kan. Silakan Paman Christ follower, silakan. Ini nggak jujur Iya. orangnya, nggak jelas. Dia nabrak. Iya, jadi dari Paman Om Dewi tadi itu sudah pas tanya mengenai kredo dan dia rancu mengenai kredo, disuruh melafalkan kredonya, dia juga tidak ngerti apa yang dia mau sebutkan gitu. Malahan dia sebutkan tentang pembaptisan. Nah, dari situ kan memang sudah rancu. Kenapa yang ditanyakan mengenai kredo pengakuan iman, kok dia bawa ke ranah pembaptisan? Karena dia mau mengaburkan bahwa dia juga percaya kepada Trinitarian. Padahal sebenarnya kalau saya lihat ini, orang ini memang dari pertama dari pengakuan itu memang dia sudah oneness, dan kemudian dia menyatakan bahwa firman itu adalah roh Allah Bapa, Allah yaitu Bapa itu juga adalah roh. Nah, berarti kalau Bapa adalah roh, kemudian Yesus juga adalah roh, semuanya adalah roh. Nah, kemudian itu terakhir dia bilang itu roh Yesus. Nah, berarti kan oneness juga. Nah, makanya yang sudah cocok kalau diturunkan, karena percuma kita percuma kalau kita ladeni. Nanti kita jadi bikin lama saja kalau tidak akan ini. Karena yang saya tahu saya Pak, oneness ini oneness lebih mudah mengkristenkan orang yang memang mau mengenal Kristus daripada orang yang sudah mengenal Kristus dan kemudian dia ada di dalam ranah dia ikut menyesatkan. Itu tidak akan bisa, karena memang di dalam mereka itu sudah berkuasa penuh itu roh antikristus itu. Karena kenapa? Ya itu tadi bahwa kalau orang yang sudah menerima rahmat dan kemudian mengosongkan dirinya, makanya tadi Brogia itu diminta mengosongkan karena mereka mau memasukkan spirit itu. Tapi saya lihat ya, artinya oleh pertolongan Tuhan ya, pertolongan Roh Kudus itu, maka Brogia langsung turunkan itu, tidak ikut. Memang ketika kita menghadapi orang yang bertakia seperti itu, kita memang tidak boleh ladeni.